Pak Bupati, kemarin sudah disepakati bersama Pak Gubernur begitu ya, setelah mengikuti rapat virtual. Nah, bagaimana Kabupaten ini mempersiapkan daerahnya menuju new normal, Pak Bupati? Ya, tentu kemarin kita sudah rapat sama dengan seluruh unsur dengan tim gugus tugas kabupaten, beberapa LSM, termasuk dari Cepat, Inflor, semua kita telah sepakat untuk kita melaksanakan kesepakatan bersama antara gubernur, Forkompinda provinsi dan bupati NTT serta Forkompinda daerah. Akan new normal tadi sepakat. Okay. Nah, kesepakatannya apa langkah-langkah menuju pada kehidupan new normal itu. Oke. Kesepakatan apa saja Pak Bupati yang kemarin dihasilkan di rapat? Langkah awal itu kita ini sampai tanggal 15 ini, 15 hari baru kita buka secara perlahan-lahan daerah ini. Nah, kesepakatan awal itu tetap kita menjaga, kedepankan protokol kesehatan. Ya, kegiatannya pasar tetap kita buka. Perbatasan kita ditutup, perbatasan tetap kita perhatikan protokol kesehatan nasional antara kabupaten. Gitu. Jadi kita menyiapkan tempat-tempat karantina dan lebih baik, lebih layak. Kemudian kita persiapkan rumah sakit kita sebaik mungkin untuk melaksanakan kedepan new normal itu. Nah, untuk pasar misalnya nih Pak Bupati, kondisinya kemarin ini masih jauh dari prosedur begitu, dari protokol kesehatan karena masih pembeli dan penjual ini masih berdekatan, kontak langsung begitu. Ada protap khusus lagi yang akan diberlakukan nanti di pasar misalnya Pak Bupati? Ya, betul. Jadi pertama saya mau sampaikan protokol kesehatan apabila new normal kita lakukan akan lebih ketat terhadap protokol kesehatan. Nanti kita ada sanksinya supaya masyarakat hidup dengan pola baru. Nah, kemudian pasar, khusus pasar Bogowani yang berjubel itu, kita akan alihkan sebagian khusus pasar-pasar sayur mayur yang dari desa ya. Malam-malam, pagi, subuh mereka sudah masuk. Nah, itulah kita alihkan ke tempat terminal bis kita yang ada di samping pelabuhan itu. Kita uraikan kebutuhan kita, semua teman dari Geo ke Jawa yang masuk, jual sayur mayur, malam itu kita berlaku seperti pasar Indo gitulah. Jadi di sana baru kita atur itu masuknya, masuk sepakat. Ada, baru kita cek. Dapat lepas, kita kasih kotes balik. Masuk pasar. Ada pintu keluarnya. Itu untuk pasar. Satu pintu berarti Pak Bupati ya? Ya, skenario seperti itu. Dan hari ke depan kita siapkan itu. Ya, baik. Pak Bupati, untuk perbatasan juga tadi katanya tidak buka, gitu, masih ada pengawasan yang ketat begitu. Nah, untuk portal-portalnya sendiri ini sesuai dengan instruksi Pak Gubernur kemarin, apakah sudah dibuka begitu Pak Bupati di perbatasan? Kita ini sudah dari awal tidak pakai portal Pak. Ya ada mungkin kemacetan. Karena mereka itu pada saat ngecek di tengah jalan, maka antrian. Itu mungkin diprotes. Nah, sekarang saya tadi punya kebijakan kemarin itu untuk perbatasan cari tempatnya yang ada lapangan. Sehingga begitu ada misalnya travel, kita perlu pastikan protokol kesehatan jalan, kita masuk di satu tempat. Harus itu periksa, yang lain lewat. Jadi ada yang kita masuk, yang lain lewat. Nah, ini saya sudah bilang sama Pak Dandim, tolong diatur sama Pak Wakapolres untuk cari tempatnya. Misalnya di perbatasan Jawa Timur. Kalau tidak ada lapangan, bisa agak mundur ke belakang nggak apa-apa. Cari, ya agak longgar. Sehingga mereka kalau periksa perjalanan tidak tengah jalan. Ini yang harus kita tidak blokir. Sehingga tidak menimbulkan kemacetan begitu Pak Bupati ya?
Nah, ini kita atur kembali sistemnya. Oke. Nah, Pak Bupati, untuk penerapan new normal ini, apakah Bupati optimis nih seluruh sektor termasuk masyarakat di Kabupaten Enden ini akan cepat beradaptasi nantinya, Pak Bupati? Kita berusaha. Bagaimanapun ekonomi jalan. Ya. Kalau ekonomi tidak jalan, banyak PHK. Koperasi akan bangkrut. Itu yang kita khawatirkan. Kegiatan sosial jalan. Saat ibadah harus jalan baik. Kita kalau lama-lama di rumah juga stres tidak baik juga. Apa yang kita buka. Jadi kita optimis dalam waktu 15 hari ke depan ini kita perhatikan eskalasi naik nggak positif corona kita di sini. Kalau naik kita mesti timbang lagi. Tapi kita tetap menuju ke new normal itu, Pak. Oke. Artinya new normal ini, Pak Bupati, bukan berarti pelonggaran begitu ya? Tapi justru semakin ketat. Bukan, Pak. Bukan kelonggaran kumpul gerombolan tidak. Tetap kita ada protokol kesehatan, jaga jarak, tidak perlu keluar rumah. Yeah. Jadi itu kalau rumah hanya aktivitas ekonomi dan kegiatan sosial lainnya. Oke. Sektor apa nanti Pak Bupati yang akan menjadi prioritas utama di penerapan new normal mulai 15 Juni nanti, Pak Bupati? Tentu sektor ekonomi. Ya, sektor pasar, ekonomi mikro kita pelabuhan, tetap kita jaga bandara, tetap jaga. Kemudian peraga antar kita, antar daerah kita, antara daerah keoring kita, antara dengan memiliki kita, tetap kita jaga. Sektor ekonomi yang perlu kita prioritaskan tetap jalan, Pak. Okay. Nah, di kesehatan itu adalah prioritas utama betulnya. Kita tidak terus mati di situ saja. Kita longgarkan. Jadi lebih tinggal lagi protokol kita pastikan. Seperti saya bilang tadi, bila pun ada sanksinya, kita bikin aturannya. Misalnya kita wajib masuk pasar, seperti contoh misalnya pedagang besar, distributor, misalnya, dia harus menggunakan pengukur suhu. Ketika masuk di toko, banyak pembeli itu, pedagang kecil itu. Kepada ada tempat cuci tangan. Dia wajib setiap pengunjung masuk aja ada pengukur suhunya. Begitu swalayan. Ini harus status semua, Pak, sehingga ekonomi tetap jalan. Oke. Dan semuanya ini aturan-aturannya akan diberlakukan 15 Juni nanti, begitu Pak Bupati? Ya, sekarang kita persiapan, nah. Kita kasih terus ke masyarakat. Ya. Termasuk misalnya seperti ini, ya, kemarin kita sudah sepakat, termasuk gereja, masjid. Kita persiapkan. Kita menyiapkan pengukur suhu setiap gereja atau setiap masjid. Ketika ada misa, ada petugas dari pengurus masjid atau gereja itu, ada petugas yang khusus. Kita yang baru masuk, pakai masker masuk, masjid juga begitu. Nah, kehidupan harus kita terus sosialisasikan terus. Ya. Baik. Ya, seperti itu. Ya, Pak. Terakhir Pak Bupati, himbauannya atau ajakannya untuk masyarakat Kabupaten Ende ini untuk mempersiapkan diri menuju new normal. Silakan Pak Bupati. Tentunya yang saya minta dan segala hormat, masyarakat Ende ikuti anjuran pemerintah. Saat ini kita sedang menyiapkan sosialisasi kepada masyarakat, dengar baik-baik apa kata pemerintah, sehingga kita akan menuju ke new normal itu tidak ada hambatan. Nah, yang lebih penting lagi tetap kita memperhatikan protokol kesehatan, itu yang paling utama. Jaga jarak, ya pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan tidak ada. Jadi betul, kita jaga betul. Itu yang kemana-mana kita sampai kapan ngomong itu terus. Sehingga new normal itu hidup baru dengan protokol kesehatan lebih ditingkatkan. Hidup bersih. Di kantor juga begitu, obat tempat duduk semua itu jaga jarak itu betul. Itu kira-kira yang saya sampaikan pada masyarakat Kabupaten ini. Baik, terima kasih Pak Bupati waktunya pagi ini. Baik, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.